berbicara tentang budaya ini dari dua kata, budaya, budi dan daya sebenarnya. Jadi kalau dipecah ya, budaya itu budi dan daya. Nah, jadi budi itu adalah hasil kerja ya tenaga fikir manusia. Kemudian daya itu adalah kekuatan tenaga manusia, ya itu maksudnya. Nah, jadi budaya itu adalah gabungan antara hasil fikir dan juga gerak, kekuatan ya tenaga manusia, seperti itu. Ketika kita berbicara tentang budaya dalam Islam ya, adakah Islam itu kebudayaan? Jadi kalau tadi kita melihat definisinya bahwa budi dan daya itu hasil fikir ya manusia, kemudian tenaga atau pergerakan manusia, artinya itu produk manusia budaya itu. Sedangkan Islam itu agama wahyu, itu dari Allah. Jadi beda. Jadi Islam itu bukan budaya, tetapi Islam mendorong umatnya untuk berbudaya. Wahai segala asasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir sosok narasumber bersama kita di sini tentunya. Beliau bernama Ustaz Mujibur Rizal. Beliau merupakan vokalis nasyid grup Nada Murni Malaysia dan vokalis nasyid Qatrun Nada dan vokalis nasyid Al-Kautsar Aceh, dan tampil bersama nasyid Raihan dan Rabbani Malaysia. Dan beliau juga merupakan dosen di Akademi Seni Budaya Mawaddah Malaysia dan pengisi acara hiburan Islami di berbagai televisi. Langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban haba Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz di sini seperti biasa, kita di sini akan berbincang-bincang dan tentunya kita akan membahas dengan tema yaitu seni budaya dalam pandangan Islam. Nah, ini dua suku kata ya, seni dan budaya. Seni budaya ya, sering dipadankan ya, seni dan budaya. Nah, baiklah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema seni budaya dalam pandangan Islam. Kepada Ustadz kita persilahkan. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu seni dan budaya ya. Jadi ini satu padanan kata yang sering ditampilkan ya. Tapi kalau kita ingin melihat dulu bagaimana kedudukannya, sebenarnya seni itu bagian daripada kebudayaan. Ya. Jadi kembali tadi sebagai kita sebutkan bahwa Islam itu agama fitrah, Islam itu agama universal, global ya. Islam itu mengatur segala kehidupan masyarakat, aspek kehidupan, termasuk dalam bidang budaya juga, dalam seni budaya ya. Jadi Islam itu telah mengatur untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri ya. Nah, jadi berbicara tentang budaya ini dari dua kata, budaya, budi dan daya sebenarnya. Jadi kalau dipecah ya, budaya itu budi dan daya. Nah, jadi budi itu adalah hasil kerja ya tenaga fikir manusia. Kemudian daya itu adalah kekuatan tenaga manusia. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau budi tadi itu fikiran, sedangkan daya itu adalah bentuk kekuatan, seperti itu ya. Pergerakan, gerak, seperti itu. Nah, jadi budaya itu adalah gabungan antara hasil fikir dan juga gerak, kekuatan ya, tenaga manusia, seperti itu. Nah, itu katakan budaya ya. Nah, kemudian yang menarik ketika kita berbicara tentang budaya dalam Islam ya, adakah Islam itu kebudayaan? Apakah Islam itu kebudayaan? Nah, itu bagaimana ya? Kadang-kadang orang nih setelah Islam itu kebudayaan ya. Jadi kalau tadi kita melihat definisinya bahwa budi dan daya itu hasil fikir ya manusia, kemudian tenaga atau pergerakan manusia, artinya itu produk manusia budaya itu. Sedangkan Islam itu agama wahyu, itu dari Allah. Jadi beda. Jadi Islam itu bukan budaya, tetapi Islam mendorong umatnya untuk berbudaya. Ini mesti dipahami ya. Jadi kita garis bawahi bahwa Islam itu bukan budaya, tetapi
Islam mendorong umatnya untuk berbudaya. Karena budaya itu hasil fikir manusia, ya. Sedangkan Islam itu adalah agama wahyu, itu dari Allah, ya, itu bedanya. Nah, berbicara tentang budaya ini kan, contoh ya, budaya dalam keseharian kita, budaya dalam berpakaian, budaya dalam berjalan, kemudian budaya dalam tutur kata juga, ya, budaya dalam pemakanan, ya, makanan dan sebagainya. Jadi itu luas sekali turunan-turunan pada budaya itu. Jadi hasil daripada fikir manusia itu kemudian digabungkan dengan tenaga pergerakan manusia, maka lahirlah contoh berbudaya dalam berpakaian, ya. Jadi manusia berfikir bagaimana cara kita menutup aurat, bagaimana cara kita berpakaian, maka di situ akan berfikir membuat kainnya, kemudian menjahitnya sampai jadi pola baju sehingga jadinya satu pakaian kita gunakan. Salah satunya. Maka sebenarnya Islam adalah mendorong umat untuk berbudaya. Ya, contoh seperti ini, ya. Di dalam Islam, dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, wa iqamis shalah, tegakkan olehmu salat. Dari 666 ayat tu banyak sekali pengulangan kata-kata tegakkan solat. Solat, ya. Jadi kalau kita ambil tegakkan solat saja, ya, dirikan olehmu solat, ya, artinya ketika solat itu kita ada syarat dan rukun solat. Di antara syaratnya itu mesti menutup aurat. Di antaranya, ya. Maka ketika ada tuntutan agama untuk dirikan solat dan satu syarat itu ialah menutup aurat, maka manusia akan berfikir bagaimana cara menutup aurat. Ketika menutup aurat kita perlu pakaian dari kain. Kain ini dari kapas, artinya perlu ada kebun kapas. Kemudian kebun kapas perlu ada traktor untuk menanam kapas sebagainya, itu perlu ada pupuk sebagainya. Maka akan lahirlah teknologi atau fikiran, daya dan sebagainya untuk menciptakan kebun kapas, kemudian traktor, kemudian mesin tenun, kemudian benang, kemudian mesin konveksi, kemudian mesin pola dan sebagainya, sehingga lahirlah satu pakaian. Ya, artinya dengan satu perintah solat saja melalui syarat sah salat untuk menutup aurat, artinya umat Islam telah didorong untuk menciptakan pakaian. Dengan proses, ya. Tadi, ya, dari awal dari kebun kapas dan sebagainya. Nah, kemudian lagi salah satu rukun syaratnya ialah untuk bersuci, ya. Taharah, ya, bersuci. Artinya bersuci dengan air. Air artinya kita perlu menggali sumur ataupun mencari sungai, perlu pipa, perlu mesin namanya untuk menarik air tadi, ya. Kemudian perlu keran dan sebagainya, masuk ke penampungan dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung dengan syarat untuk kita menegakkan solat, lahirlah teknologi dalam bidang perairan untuk mengambil wudhu dan sebagainya. Jadi didorong, ya. Maka dikatakan Islam itu mendorong untuk berkebudayaan. Nah, kemudian lagi dalam bentuk lain, misalnya masuk waktu solat, maka kita berfikir bagaimana masuk solat, perlunya teknologi waktu, jam. Maka perlu ada teknologi untuk membuat jam. Secara tidak langsung maka lahirlah teknologi dalam jam, ya. Jadi budaya dalam bentuk jam sebagainya. Kemudian juga misalnya tempat salat mesti suci, ya. Jadi kita perlu tempat salat bagaimana? Masjid. Perlu membangun masjid, perlu semen, perlu pasir, perlu besi, perlu bata, kemudian sudah jadi interiornya, perlu marmer dan sebagainya, mencantikkan masjid, perlu kubah sebagainya. Secara tidak langsung ada satu teknologi dalam bangun masjid. Dari dorongan agama, dirikan salat. Dari satu kata dalam Al-Quran 6.600 ayat, artinya lahirlah berbagai-bagai bentuk kemajuan, tamadun, peradaban dan budaya dalam kehidupan manusia. Apatah lagi kalau kita mengamalkan Al-Quran itu 6.600 ayat, maka umat Islam akan menjadi umat yang paling maju sebenarnya. Nah, ya. Nah, di sini jadi ingin menggarisbawahi bahwa Islam itu bukan budaya, tetapi Islam mendorong umatnya untuk berbudaya. Itu dalam bentuk solat saja, belum bentuk yang lain, ya. Jadi banyak sekali. Nah, itulah filosofinya budaya dalam Islam, ya. Nah, kemudian di dalam budaya ini kan berbagai-bagai, ya. Budaya jalan, budaya makan, budaya pakaian, budaya berkeluarga dan sebagainya, termasuk dalam seni. Seni ini juga bagian pada kebudayaan, dan seni ini luas sekali, ya. Ada seni suara, seni ukir, seni koreografi, seni tarian, ya. Kemudian seni seni lukis, ya. Kemudian seni khat,
ya, kaligrafi dan sebagainya, jadi banyak sekali. Nah, sebab itu dalam hadis dikatakan kan, sesungguhnya Allah itu maha indah, ya, dan Allah mencintai keindahan. Ini bagian daripada seni. Ini juga ya, kan Allah itu suka kepada keindahan. Jadi seperti itu ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya. Nah, jadi ini juga yang menjadi dasar hadis tadi, menjadi dasar bahwa bagaimana Islam mengatur seni dalam. Jadi Allah sendiri sebenarnya sangat suka kepada seni ya, keindahan ya. Seni itu kan indah kata orang. Jadi seni ini luas sekali ya. Nah, jadi seni bagian daripada kebudayaan ya, seni hiburan, seni vokal, seni suara, seni kaligrafi, seni ukir, seni lukis, kemudian seni tari dan sebagainya, luas sekali. Nah, bagaimana semua ini supaya menjadi bagian daripada seni Islam. Nah, inilah perlu kita memahami hukum-hukum Islam tadi. Jadi Islam juga mengatur semuanya, ya. Jadi Islam itu agama yang sangat universal. Dia mengatur semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang budaya dan seni. Yang hari ini kita tahu bahwa seni ini sangat digandrungi oleh masyarakat, ya. Betul. Terutama seni hiburan ya. Jadi bagaimana kategori-kategori yang Islam atur dalam seni itu. Nah, jadi kalau kita melihat katakanlah seni ini ada seni musik ya. Kemudian ada juga seni acting ya, kemudian ada seni lakonan ya, kemudian seni tarian koreografer, ada seni ukir, seni lukis. Nah, itu bagaimana Islam mengaturnya ya? Nah, itu ada panduan-panduannya. Iya, betul. Ya, jadi misalnya seperti katakanlah seni musik dan lagu ya. Jadi lirik atau seni kata orang ya. Itu mesti memang lirik yang bertemakan tentang keagungan, ketuhanan, tentang Rasulullah, tentang kemanusiaan, tentang kekeluargaan, tentang kasih sayang, tentang universal kehidupan ya. Kemudian ada lagu-lagu seni kata atau liriknya itu lagu cinta, tapi cintanya cinta kepada Allah, karena itu cinta teragung ya. Jadi kalau misalnya lagu-lagu cinta ini kan kita tahu hari ini sangat digandrungi oleh generasi muda ya. Iya, betul, tapi sayangnya lagu-lagu cinta itu lebih kepada lagu-lagu cinta yang kepada manusia, cinta nafsu ya. Sedangkan dalam Islam itu cinta yang tertinggi teragung itu cinta Allah dan Rasul. Jadi bagaimana kita meluahkan lirik-lirik itu kepada cinta Allah. Misalnya lagu kan, contoh kami satu lagu munajat dan murni dulu ya. Misalnya lagunya disebutkan, Tuhan ku bisikkan kerinduan, keinsafan, pengharapan. Tuhan ku sembahkan pengorbanan, membuktikan kecintaan. Lagu cinta juga, tapi cinta Allah dan Rasul. Seperti itu ya. Nah, jadi itu seperti kalau liriknya. Kemudian kalau dari segi melodinya, iramanya itu bisa saja misalnya iramanya ada warna dangdut genrenya, lagu pop gitu ya. Kemudian juga ada lagu katakanlah slow rock ya, tapi lagu yang mendayu, lagu sedih, bukan sedih membawa hanyut, bukan juga lagu yang gembira membawa lupa. Jadi boleh saja misalnya lagu yang sifatnya mendayu kan, misalnya oh Tuhan syahdunia mayamu ini, namun syahdu lagi cintamu, kan kemelayuan ya, mendayu dia. Boleh saja ya. Boleh saja ya saya. Ataupun misalnya yang lagunya sifatnya misalnya genrenya lebih cepat gitu ya. Misalnya yang lebih dinamis ya. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Ya, contoh ya. Iman tak dapat diwarisi. Nah, contoh. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita angkat. Itu dari segi seni vokal ya, atau seni musik ya. Jadi lagu-lagu yang disampaikan juga mengajak manusia cinta dan takut Allah ya. Bukan intinya ya. Jadi cinta boleh saja lagu cinta, tapi cinta Allah ya, bukan cinta nafsu ya. Yang kadang-kadang hari ini kita mendengar lagu-lagu cinta itu kita semakin frustasi ya, patah hati ya. Kalau cinta
isteri bagaimana? Cinta isteri juga bahagian pada cinta kepada manusia. Jadi cinta ini kan luas, universal ya. Cinta dan kasih sayang ya. Jadi sayang kepada, pertama cinta kita kepada Allah, Rasul, kemudian kepada orang tua, kepada keluarga. Keluarga itu anak isteri kita. Kemudian kepada jiran, tetangga juga cinta. Kemudian cinta saudara sesama muslim. Juga cinta kepada manusia yang tidak memandang ras, tidak memandang agama dan sebagainya, juga masuk dalam bagian cinta sebenarnya. Cuma cinta yang benar ya. Kemudian juga kekuatan lirik dan vokalnya itu sehingga bisa membawa manusia itu lebih dekat dengan Allah. Lebih insaf. Insaf ya. Seperti itulah, itu dalam kategori misalnya seni musik dan lagu vokal ya. Nah, kemudian jadi bagaimana kalau bentuk-bentuk persembahannya ya, apa yang paling penting juga diantaranya itu yaitu penyanyi itu sendiri, artis itu sendiri ya, dalam dunia hiburan ya. Jadi talentnya itu sendiri ya. Jadi kita ini sebagai penghibur semestinya memang terhibur dulu. Jangan seperti katakanlah penghibur-penghibur yang di luar sana, di barat ya. Bahkan kita lihat banyak penghibur yang di barat sana, mereka akhirnya bunuh diri ya. Mereka kecewa, keluarganya cerai berai, depresi ya. Kan aneh gitu ya, seorang penghibur kenapa dirinya tidak terhibur. Nah, ini ada yang salah dalam hiburan. Karena hiburan yang baik itu, seni yang baik dalam Islam itu, budaya yang dalam Islam itu adalah ditompang oleh akidah, oleh iman. Ya. Betul. Sedangkan kalau hiburan yang melalaikan, budaya melalaikan itu atau seni melalaikan itu ditompang oleh nafsu. Tapanya itu nafsu. Mudarat ya, bukan kemaslahatan. Jadi maka hiburan, budaya atau seni dalam Islam itu tapaknya itu iman, pada hati yang bersih. Maka akan lahirlah hiburan, seni, budaya yang baik ya. Nah, kemudian seorang penghibur itu menjadi contoh role model ke tengah masyarakat ya. Jadi kalau sebelum ini mungkin orang melihat seorang budayawan, seorang seniman, seorang artis ya, orang melihat ketika dia menjadi idola, maka orang akan ingin tahu semua apa yang dia lakukan ya. Di mana rumahnya, siapa istrinya, berapa kekayaannya, bahkan kita lihat infotainment hari ini ya, public figure ya. Orang menjadi idola kepada mereka, orang ingin tahu semuanya ya. Tapi alangkah sedihnya yang ingin diketahui itu, yang ditiru itu hal-hal negatifnya ya. Jadi kalau dulu tahun 90-an ya, ada satu artis dari barat itu Demi Moore ya, kemudian dengan gaya rambutnya, model rambut Demi Moore gitu, model rambut Michael Jackson, Elvis Presley misalnya begitu ya. Orang tiru seperti itu ya. Tapi yang ditiru itu nilai-nilai yang tidak begitu baik dalam kehidupan. Maka seorang seniman, seorang budayawan, seorang artis Islami itu mesti menjadi role model, contoh kebaikan ke tengah masyarakat. Orang akan tiru cara dia solat, cara dia bergaul, cara dia berpakaian, cara dia berkata, berakhlak, itu akan ditiru. Cerminan ya? Cerminan, semestinya seperti itu. Maka semakin ramai kita lahirkan seniman-seniman, artis-artis yang berwatak murabbi, mendidik masyarakat, maka masyarakat akan menjadi baik. Tapi kalau kita biarkan media hiburan ini, media budaya ini, media seni ini kepada hal-hal yang tidak baik, maka masyarakat itu akan rusak. Nah, ini pentingnya melahirkan seorang seniman-seniman berwatak murabbi. Terserah apakah dia itu penyanyi, pelakon, bintang filem, ataupun seni lukis dan sebagainya. Budayawan, seniman itu kan luas sekali ya. Maka mesti lahir orang-orang yang berwatak murabbi. Artinya dia selesai dengan dirinya. Jadi penghibur itu mesti dirinya terhibur dulu, baru dia mampu menghibur orang lain. Ya, budayawan begitu juga, dia menyampaikan budaya itu mesti berbudaya dulu dirinya. Jadi jangan sampai kita seperti orang jual obat kurap ya. Ini obat kurap bagus, obat panu bagus, tapi yang jualnya berpanu. Tidak mungkin ya. Maka seorang seniman, seorang artis, seorang penghibur mesti dia terhibur dulu, baru dia mudah untuk menghibur orang lain. Dan yang ditampilkan itu hiburan-hiburan yang baik, sehingga apa? Perilakunya, pribadinya akan dicontoh, sehingga secara tidak langsung ketika orang mencontoh, bagusnya ya seorang artis itu solat dia jaga, berjamaah, akhlaknya, makan minum dijaga, bersedekah kan, perilaku Islami, disiplin hidup mukmin itu lahir pada dirinya, maka orang pun akan berubah, maka orang mencontoh, dia menjadi idola dalam kehidupannya. Dan seperti itu, dan idola kita kan yang terbaik itu Rasulullah SAW ya. Di samping keluarga ayah ibu kita ya, kemudian pemimpin kita, umara, ulama menjadi contoh pada kita. Nah, itu contoh dalam bidang katakanlah seni vokal ya, seni suara ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya dalam seni acting ya, lakonan di televisi, drama, film sebagainya. Adakah Islam mengaturnya? Tentu ya. Jadi misalnya akting yang memaparkan nilai-nilai yang positif yang menjadi ikutan ya, menutup aurat ya,
tidak ada antagonis yang menjadi contoh kekerasan, ya, kemudian pornografi dan sebagainya, kan? Karena itu kan menjadi contoh kepada anak-anak generasi muda kita. Maka perlu kita tampilkan hiburan-hiburan film. Adakah Islam larang film? Tidak. Silakan buat film. Ya, tapi ada mengaturnya. Jadi artis misalnya aktor laki-laki yang atau perempuan itu bagaimana cara pengaturannya? Yang sebaiknya yang mahram, ya kan? Jangan tidak mahram pula, ya. Ini banyak yang tidak mahram. Nah, jadi kalau ada sinetron, ya, terjadi lakonan yang tidak mahram, ini kan berada di satu keluarga, itu kan menjadi sandiwara, ya. Nah, ini perlu, artinya Islam boleh tidak melarang dalam seni acting, ya, atau lakonan, ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Maka dari itu perlu diatur. Yang sebaiknya yang berlakon itu, ya, yang itu adalah orang-orang yang juga terjaga mahramnya, terjaga auratnya, kemudian nilai-nilai yang disampaikan dalam film sinetron itu penuh dengan nasihat, contoh-contoh kebaikan, inspiratif, ya. Nah, jadi silakan saja. Apakah itu iklan, ya, iklan apapun dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya media sosial hari ini, media film, media hiburan sangat mudah untuk mendidik masyarakat kepada kebaikan dan juga boleh merusakkan masyarakat kepada arah yang negatif. Nah, ya, ini penting. Kemudian juga misalnya dalam seni tarian, misalnya yang lain, tarian bagaimana yang dibenarkan, kan? Tidak campur laki dengan perempuan, ya, kemudian menutup aurat ketika menari. Islam juga memberikan ruang-ruang untuk menari koreografi, ya, itu bolehkan saja, ya. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah pun juga ada di kalangan mereka itu dulu-dulunya itu memang penyair seni, ya. Bilal itu sendiri, ya, Abdullah bin Rawahah, ya. Bahkan dulu ketika di zaman perang Rasulullah dengan kaum musyrikin dulu, ya, itu para penyair-penyair diletakkan di depan. Mereka akan bergadu argumen dulu dengan syairnya, sehingga kadang-kadang kalau mereka pandai bersyair, mereka akan mudah mengalahkan musuh yang lainnya. Jadi seperti itu, ya. Jadi Abdullah bin Rawahah umpamanya, Abdullah Rawahah, kemudian Bilal bin Rabah dan sebagainya, dengan suara yang cantik, dengan azan yang berkumandang, ya. Tapi suara itu digunakan untuk kebaikan-kebaikan, ya. Nah, jadi dalam seni tarian gitu juga ada tarian, kalau kita tarian zapinnya di alam Melayu ini, kan. Kemudian kalau misalnya di Aceh ini ada tari saman, ya, itu berangkat daripada tarekat Samaniyah, Syekh Samaniyah, ya. 8 orang yang bergerak, kemudian dibuka dengan memuja Allah, kemudian dengan selawat, gerakan-gerakan itu sangat dinamis. Ya. Berarti koreonya itu penuh dengan histori dan filosofi, ya, dari tarekah itu sendiri, ya. Kemudian juga ada tarian sedati, ya, dari perkataan syahadatain, ya. Kalau di Aceh, dalam konteks Aceh, ya. Jadi gerakannya bagaimana dinamis sekali, ya. Lelaki-laki yang bergerak, ya, tapi sangat dinamis dan kompak. Itulah menunjukkan umat Islam seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Kemudian ada tarian rapai, ya, rapai geleng, ya, dari perkataan rifa'iyah, dari tarakah rifa'iyah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi bergendang, dia berapa duf, ya, ya, jadi seperti itu, ya, atau kompang, ya, dan sebagainya. Mungkin kalau kita di sini namanya rapai, kalau di Melayu sana kompang, ya. Rebana, ya. Tapi kalau di Afrika namanya bongo, ya, alat ketuk gitu. Kalau di Amerika, di bagian Amerika Latin itu namanya bentuk-bentuk yang lain lagi, ya. Jadi ini semua pengayaan daripada unsur-unsur alat musik dan seni yang dapat kita tampilkan, ya. Di Maulid juga zikir kan itu ya, betul. Jadi banyak sekali. Kalau dalam konteks Aceh sendiri kan ada zikir Maulid, ada zikir zikir Aceh, ya. Kemudian ada mesifit merukun, ya. Ada hikayat, ada mempantun. Semuanya dulu kita kalau bicara sifat 20 itu dengan cara pantun. Ya kan, dengan berbalas-balas pantun, ya. Di situ pun ada satu media hibur. Jadi dalam Islam ini bukan saja menghibur, tetapi mendidik jiwa, itu paling penting. Jadi seperti itu. Jadi budaya yang kita bangun, seni yang kita bangun itu mesti dasarnya itu iman. Baru akan melahirkan produk-produk seni, produk-produk budaya yang memberikan satu nilai peradaban atau tamadun kepada manusia. Kalau tidak, tiap manusia akan dibawa kepada budaya yang tidak baik, budaya negatif ataupun seni-seni yang negatif. Nah, jadi sebenarnya dengan seni dan budaya ini kita dapat satu media untuk mendidik masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Kemudian juga dalam misalnya seni lukis, apa yang kita lukis? Misalnya gitu, ya. Lukis-lukisan yang melukis alam, melukis sungai, danau, kemudian melukis hutan, langit dan sebagainya, kan. Jangan pula kita melukis manusia-manusia yang terbuka auratnya. Itu dilarang, ya, dalam Islam, ya. Itu jelas sekali, ya. Kemudian juga mengukir. Islam juga memberikan ruang-ruang untuk mengukir, kan. Katakanlah ukiran-ukiran di masjid-masjid contohnya. Kemudian ukiran-ukiran kalau kita lihat di Aceh ini kan, di Indonesia Aceh, ya, bagaimana dulu orang-orang Aceh mampu mengukir kaligrafi
itu di batu. Batu nisan. Batu nisan ya. Itu luar biasa ya. Kalimah-kalimah thayyibah itu ada di batu nisan ya. Itu luar biasa. Dan dilarang untuk mengukir-ukir seperti patung-patung. Ya. Mengukir-ukir stupa-stupa ya, karena itu menjadi sembahan nantinya kan. Itu tidak dibenarkan dalam Islam ya. Kalau ada yang mengukir patung, itu cara menyebutkannya bagaimana? Kadang ada orang bilang begini, nyan kan budaya tanyo. Itu bagaimana? Itu bukan budaya kita atau itu bukan seni kita? Iya, sebenarnya seni budaya ini satu bagian yang sangat berkait ya. Itu bukan cara kita. Islam tidak menggalakkan untuk mengukir bentuk-bentuk wajah dan sebagainya ya. Karena itu dilarang ya. Kalau dilukis foto itu masih bisa karena tidak ada yang timbul ya, tapi ketika kita sudah mematung bentuk-bentuk manusia atau hewan yang bentuk timbul, itu dikatakan sebagai bagian daripada berhala ya. Penyembahan seperti masyarakat jahiliyah dulu. Nah, itu yang kita hindari ya. Jadi kalau mengukir, makanya kalau kita lihat dalam ukiran-ukiran di Aceh, di negara-negara Islam itu ukirannya bentuknya kayu-kayu, daun-daun ya. Dia tidak bentuk-bentuk binatang. Itu berbeda ya. Nah, jadi itu dibolehkan saja. Makanya kalau kita lihat dalam rumah-rumah Aceh, ada ukiran ke rumah Aceh itu bentuknya bentuk-bentuk flora, bukan fauna. Flora ya? Flora, bentuk-bentuk daun ya. Tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian juga dalam batu-batu nisan itu, dia tidak ada bentuk-bentuk yang sifatnya binatang-binatang atau bentuk-bentuk manusia. Nah, jadi itu sudah diatur semuanya. Dan kalau kita lihat seni dalam konteks Aceh, budaya Aceh ini pun Masya Allah luar biasa sekali ya. Sangat kaya kita seni budaya Aceh ini ya. Baik itu seni budaya keseharian kehidupan kita ya, tradisi-tradisi kita, adat budaya kita, kemudian juga seni-seni dalam bentuk penampilan-penampilan, hikayat dan sebagainya. Nah, jadi itu menjadi acuan kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan itu maka seni budaya yang kita sampaikan ini adalah sebagai media untuk mendidik masyarakat kepada kebaikan, untuk bawa masyarakat lebih dekat kepada Allah, sebagai media dakwah ya. Okey, sejauh ini Ustaz, kita kadang-kadang, saya pribadi juga Ustaz, karena penasaran terhadap budaya ya. Ini kan kita sekarang hidup dalam berbagai macam bernegara. Antara bernegara atau berbudaya, ini mana yang lebih duluan Ustaz? Berbudaya dulu atau bernegara? Hasil bernegara dari berbudaya atau hasil berbudaya dari bernegara? Dia sebenarnya kan negara ini lahir daripada sebuah masyarakat. Masyarakat. Dan masyarakat ini lahir daripada individu awalnya. Dari individual manusia itu individu, kemudian lahirnya keluarga, dari keluarga kemudian lahirnya masyarakat, dari masyarakat itu lahirlah sistem dalam kenegaraan atau kerajaan ya. Nah, jadi berbicara budaya juga itu berawal dari individu manusia itu sendiri. Kemudian dari budaya keluarga, budaya masyarakat, maka lahirlah dalam sebuah ketatanegaraan. Jadi semua itu berawal dari bawah. Baru lahir pada dalam seperti kita berbicara tentang peradaban atau tamadun. Jadi tamadun atau peradaban itu berawal dari manusia itu sendiri. Ya, dari individu, keluarga dan masyarakat yang lebih luas sampai kepada bentuk negara. Bahkan dalam bentuk masyarakat dunia atau umat hari ini. Jadi lebih luas seperti itu. Okey, untuk kita melihat temanya seni budaya dalam pandangan Islam. Adakah dalam pandangan lain Ustaz? Ya, artinya begini, ingin kita tegaskan bahwa Islam tidak melarang seni dan budaya. Ya, tapi kalau di luar ini kan banyak ya seni modern ya, seni-seni yang biasa itu banyak di masyarakat di luar ya. Nah, tapi Islam telah mengatur itu semuanya ya. Jadi tidak melarang, tapi ada panduan-panduan yang Islam berikan untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat seni budaya di luar sana kan bebas ya, seperti katakanlah di barat sana ya. Itu kan bebas dalam ekspresi budaya seni itu kan bebas tanpa ada batas. Kita Islam tidak demikian. Kita ada batasan-batasan, yang batasan ini dia berkaitan dengan norma-norma agama atau berkaitan dengan etika, berkaitan dengan akhlak, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Karena apabila manusia terlepas daripada panduan agama, maka manusia akan hilang panduan dan hidup sebagaimana kehidupan haiwan ya tidak ada panduan seperti itu. Kita tidak mau seperti itu. Betul. Makanya penting Islam itu mesti ditinjau, dilihat bahwa Islam juga mengatur seni dan budaya, dan itu untuk kebaikan kita. Karena seni itu juga fitrah. Inginkan kepada seni keindahan, inginkan kepada hiburan, itu juga fitrah manusia. Maka Allah ya yang menciptakan agama Islam, juga Allah menciptakan fitrah manusia itu ya, maka Allah juga memberikan jalan keluar untuk
pemenuhan kepada fitrah itu tadi. Maka fitrah ingin kepada hiburan, maka diberikan hiburan yang baik dan benar. Ya, hiburan Islami ya. Betul. Budaya juga budaya Islami seperti itu. Nah, di sinilah kita lihat bagaimana universalnya Islam itu ya. Dia mudah dan indah sebenarnya apabila diamalkan, dilaksanakan dengan kaedah-kaedah yang tepat sebagaimana yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dalam beberapa bulan ini, mobil khusus di tempat kita Ustaz, itu di Aceh, ini lagi marak-maraknya konser nih. Ustaz bisa berkomentar sedikit terkait dengan budaya ini yang jadi sebenarnya begini ya. Jadi memang fitrah manusia itu tidak dapat ditiadakan hiburan, karena hiburan itu keperluan. Ya, jadi keperluan dia. Fitrah manusia itu perlu akan hiburan. Persoalannya bagaimana kita memenuhi hiburan tersebut. Nah, itu yang penting ya. Jadi kalau kita rasa kita ini orang Islam, maka hiburan yang paling baik itu adalah hiburan Islami. Ya, maka seorang ulama mengatakan sudah menjadi fitrah manusia itu perlu akan hiburan. Ya, berhibur tidak salah. Yang salah kalau kita salah dalam memilih hiburan. Artinya kita jadi salah kalau kita salah memilih hiburan. Betul. Nah, hiburan yang baik dan benar adalah yang makin kita dengar, kita lihat, kita nikmati, itu makin dekat kepada Allah. Ya. Sedangkan hiburan yang lain dia semakin jauh pada Allah. Jadi semestinya kita sebagai umat Islam, kemudian lebih-lebih lagi kita sebagai di Aceh ini Nanggro Syariah ya, provinsi Syariah, semestinya hiburan-hiburan ditampilkan itu juga hiburan yang bernuansakan Islami. Karena Islam tidak melarang hiburan, tidak melarang berkebudayaan. Nah, jadi seperti itu. Maka pengambil keputusan ya seperti pemerintah, masyarakat ya, kemudian juga instansi terkait, IO, sudah semestinya ketika ada hiburan di Aceh itu ya hiburan yang berlandaskan Islam seperti itu ya. Banyak ya pilihannya ya. Banyak sebenarnya. Cuma kita tidak menampilkan saja kan. Bahkan ketika kita menampilkan hiburan-hiburan yang melalaikan, bahkan akan terjadi kerusakan di tengah masyarakat ya. Pergaulan bebas, muda-mudi dan sebagainya kan, pesan-pesan yang tidak sampai. Bahkan makin jauh kepada agama, makin jauh dengan Tuhan kan. Kita rasa ini kan ekspresi seni, tidak demikian ya. Betul. Ekspresi budaya tidak demikian ya. Islam itu mengatur untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan ya, keharmonian dalam kehidupan ya. Keselamatan dalam kehidupan. Nah, ini yang mesti kita inikan. Jadi dalam konteks Aceh ya, kalaupun kita tidak dapat tampilkan dari seni-seni yang dari luar katakanlah, dalam konteks Aceh sendiri kita punya artis-artis Islam ya. Kemudian punya nilai-nilai Islami yang kita miliki, cuma bagaimana kita memformatnya supaya kelihatan lebih canggih, lebih mudah diterima. Contohnya seperti Mesifit Murukun kan, Dalai Khairat ya, zikir Aceh, zikir Maulid sebagainya. Kemudian lagu-lagu Aceh ya. Kemudian ada juga syair-syair Aceh. Itu kan bisa ditampilkan. Atraksi budaya Aceh, tarian Aceh, bahkan mendunia seperti Saman hari ini kan. Ataupun bentuk-bentuk dalam musik-musik yang religi kan. Kita kenal misalnya ada katakanlah Abang Rafli ya dengan penuh nasihat ya. Ada lagi grup-grup yang lain misalnya seperti itu. Jadi kan bisa kita munculkan ya dalam konteks Aceh kan. Dan itu kan lebih selamat sebenarnya ya. Dan tidak bertabrakan dengan syariat Islam itu sendiri. Nah, dan ini berarti harapan kita ke depan, kalau ada event-event ke depan, ayo dong kita buat tampilan-tampilan Islami ya. Ya, tentu hadirkan nasyid-nasyid ya gitu ya. Luas sekali ya. Bukan hanya nasyid ya. Hiburan Islami luas sekali ya. Jadi termasuk dalam film-film yang Islami kan. Jadi banyak sekali yang bisa kita angkat ya. Berangkat dari sejarah budaya Aceh sendiri pun banyak sekali hiburan bisa kita angkat ya. Kemudian iklan-iklan ya, film-film dokumenter ya. Pengalaman saya sendiri dalam dunia pertelevisian ya, saya lama juga sebagai pembawa acara ya. Sebagai host ya, presenter dan sebagainya. Kemudian juga pernah di dalam film-film dokumenter, bukan hanya sebagai ini juga sebagai pelakonnya ya. Jadi banyak yang kita munculkan itu warna-warna keislaman yang di Aceh itu, dan kita tayang di luar ya. Terutama kemarin itu satu film dokumenter itu Hikmah Tsunami Aceh yang mengangkat bagaimana sejarah Aceh sendiri. Kemudian ketika tsunami, pasca tsunami, itu kita bahkan menang di Malaysia sebagai film dokumenter terbaik. Ya. Hikmah Tsunami itu memang produksi dari PH di Malaysia ya. Jadi siapa bilang bahwa film-film yang mengangkat kedaerahan ataupun
cita rasa atau kearifan lokal Aceh tidak bisa mendapat tempat di dunia internasional ya. Bahkan itu kemarin diputar juga di berbagai negara ASEAN ya, film dokumenter itu gitu. Jadi banyak yang bisa kita kaji. Contohnya dalam film-film cerita, film Chon Nyak Din, film cerita Iskandar Muda, film ulama-ulama Aceh. Kita pernah dengar film Fatahillah ya. Fatahillah. Yang luar biasa, film Wali Songo ya. Kemudian film Chon Nyak Din juga mendapat 8 piala citra misalnya. Kenapa kita tidak lanjutkan lagi film-film sejarah budaya Aceh yang banyak sekali, Ratu-Ratu Aceh Safiatuddin, kemudian lagi Kumala Hayati dan sebagainya ya, tokoh-tokoh sejarah Aceh dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya. Cuma ini ditantang sinematografi Aceh ya, kemudian juga production house di Aceh ya untuk bagaimana melahirkan hiburan-hiburan yang bernuansa keacehan ya. Bahkan hari ini lagu-lagu Aceh pun sedang diminati sekali ya. Sangat diminati ya, bahkan lagu-lagu ciri khas Aceh ya. Cuma kita harap ke depan mungkin nuansa-nuansanya lebih diperkuat lagi dengan nilai-nilai rohaniah, nilai-nilai keislaman ya, keacehan itu ya, sehingga generasi ke depan akan mendapatkan satu pesanan moral yang baik untuk masyarakat Aceh. Jadi jangan hanya hiburan untuk melalaikan saja, ya, cinta-cinta saja ya. Itu yang kita takutkan kan. Jadi, karena juga kita melihat juga generasi sekarang ini mereka lebih menerima hiburan yang seperti itu, yang melalaikan seperti itu. Jadi kan dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tegakkan yang ma'ruf, larang yang mungkar. Itu seperti itu dasarnya. Tegak ma'ruf dulu baru larang yang mungkar. Bukan nahi mungkar tegak ma'ruf itu tidak demikian. Jadi Rasulullah seperti itu, sunatullah seperti itu. Jangan kita balik-balik. Jadi ada siang ada malam ya, ada miskin ada kaya, itu sudah sunatullah, kita nggak bisa ubah ya. Itu memang hukum alam yang Allah dah ciptakan. Jadi tegakkan ma'ruf nahi mungkar. Jadi tegakkan yang kebaikan dulu baru nahi mungkar. Jadi berbicara tentang katakan konteks hiburan atau budaya Islam atau seni Islam ya, kita mesti melahirkan banyak budaya-budaya Islam, seni-seni Islam, hiburan Islami. Baru mudah kita melarang budaya-budaya yang tidak baik ya. Tapi kalau kita hanya melarang ini haram, ini haram, ini haram, yang halalnya mana? Kita nggak pernah buat. Contoh misalnya, contoh ya, dalam ada sebuah televisi yang hari ini mereka menyiarkan acara-acara infotainment ya, kemudian acara-acara berita katakanlah yang tidak baik, ataupun di sosial media, di YouTube, di TikTok sebagainya gitu kan. Jadi kita katakan ini haram-haram, yang halalnya kita nggak pernah buat seperti itu ya. Jadi kalau dibilang stasiun televisi ini mengatakan oke, mulai hari ini kami ingin mengatakan bahwa kami menjadi satu stasiun TV yang Islami. Maka sebab itu kami mengharapkan kepada produser, iklan-iklan, PH-PH, production house untuk membuat konten-konten Islami. Kita belum siap lagi. Iya kan? Jadi itu sama dengan lempar batu minyak tangan. Yang paling baik adalah kita buat dulu film-film Islami, sinetron Islami, iklan-iklan Islami, hiburan-hiburan Islami, maka akan mudah kita melarang yang pintu-pintu yang tidak baik tadi. Kita tutup tadi. Karena apa? Fitrah manusia perlu hiburan. Kalau tidak kita penuhi, maka manusia akan menjadi tidak stabil nanti jiwanya, stres jadi stres ya. Dia perlu hiburan. Maka kadang-kadang kalau kita capek pulang ke rumah, kita buka TV, buka radio, kita buka HP sebagai ingin dengar hiburan untuk memenuhi fitrah tadi itu. Tapi kalau kita berikan dengan hiburan yang tidak baik, maka fitrah pun akan rusak. Maka perlu kita isi dengan fitrah hiburan yang baik, sehingga bukan saja menghibur, tetapi yang paling penting itu mendidik jiwa kita. Mendidik jiwa ya. Seperti itu. Alhamdulillah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta. Ini sungguh sangat banyak ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz, bahwa seni budaya yang sebenarnya dalam pandangan Islam adalah bagaimana ketika kita bisa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dengar semakin dekat kan. Lagu-lagunya dulu, pengalaman kami dengan kawan-kawan di Malaysia di Raihan ya. Kebetulan saya pernah lama di Malaysia dengan grup nasyid Nada Murni dulu ya, vokalis ya. Itu tahun berapa Ustaz? Itu sebelum tsunami ya. Jadi kemudian juga dengan grup nasyid Raihan ya, kita bersama untuk rekaman, tampil di pentas, bahkan kita menjelajah dengan kawan-kawan nasyid, menjelajah berbagai negara, tempat tampil berbagai tempat, dan mendapat sambutan yang luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat jualan album nasyid di Malaysia itu mengalahkan Siti Nurhaliza ya. Booming sekali ya waktu itu ya. Bahkan lagu-lagunya itu mudah kan dulu, asyhadu alla ilaha illallah ya. Secara tidak langsung kita telah mentajdidkan syahadat kita ya. Maka itu diminati bukan saja orang-orang Islam, bahkan non muslim sendiri. Kami ketika dalam pesawat gitu
ya, ada seorang pramugari bukan Islam, dia mengatakan, saya hafal lagu ini katanya, kan. Ada tetangga kita di sebelah rumah itu ada bukan Muslim juga, dia anak-anaknya pun menyanyikan asyhadu alla ilaha illallah, padahal mereka enggak mengerti. Jadi begitu mudahnya ya dengan media hiburan ini, lagu ini untuk merubah masyarakat kepada kebaikan. Dakwah ya. Dakwah. Jadi seperti sampaikan tadi, seorang artis itu, seorang budayawan, seorang seniman, apakah itu pelakon atau aktor, aktris ya. Aktris. Dia sebenarnya seorang pendakwah. Jadi kalau dia bawa kebaikan, maka akan baiklah masyarakat. Tapi kalau dia bawa keburukan, maka akan buruk juga masyarakat. Nah, ini satu tantangan. Jadi sebab itu Islam perlu melahirkan sebanyak mungkin, katakan di Aceh, seniman-seniman ya. Seniman ini kan luas sekali, budayawan ya. Kemudian juga penyanyi-penyanyi, aktor-aktor, aktris yang berwatak murabi. Murabi ini pendidik, mendidik masyarakat kepada kebaikan. Jadi semakin banyak seniman, aktor yang Islami yang membawa masyarakat kepada kebaikan, insya Allah masyarakat generasi muda Aceh pun akan menjadi baik. Nah, kalau sekarang ni konten kreator ya. Konten kreator ya, bisa saja kan sekarang ni luas sekali ya. Dengan sosial media ini mengisi menjadi YouTuber ya. Jadi YouTuber yang berwatak murabi, yang Islami, yang beriman ya. Menjadi di TikTok bermain segala macamnya itu jadilah seperti konten-konten yang baik itu. Jadi kita tidak mungkin melarang konten-konten yang tidak baik kalau kita tidak melahirkan juga konten-konten yang baik ya. Karena zaman ini zaman akhir zaman teknologi, kita mesti berhadapan dengan kondisi itu. Jadi bukan saja kita melarang yang tidak baik, juga kita melahirkan ya yang ma'ruf tadi, yang baik-baik itu mesti kita banyakkan. Untuk ini kan sejarah tadi apa, seni budaya ya? Seni budaya dalam pandangan Islam ini masuk nggak dalam kurikulum sekolah anak-anak bentuk belajar ini, Ustaz? Iya, kalau pengalaman saya mengajar di Akademi Seni Budaya ya, itu memang menjadi kurikulum ya. Mungkin juga di sekolah-sekolah atau di universitas bidang seni budaya juga ada ya, tapi mungkin tidak detail atau rinci. Makanya ini perlu juga kita sampaikan supaya mendorong supaya di mana-mana, katakan di Aceh ada ISBI ya, ada satu mata kuliah seni Islam. Dalam konteks seni budaya Aceh pun luar biasa ya sekali. Itu dia. Nah, itu menjadi menjadi pemahaman yang baik kepada mahasiswa ke depan untuk melahirkan produk-produk seni ke depan seperti itu ya. Nah, jadi memang ini semua mesti diajarkan kepada masyarakat. Kan seni dan budaya ini kan hal yang diwarisi kan, Ustaz? Betul ya. Dan berbicara tentang konteks Aceh sendiri, Aceh itu sangat kaya seni budayanya. Dan kita tidak ingin hilang di telan zaman. Makanya perlu ada modul-modul atau silabus-silabus ya untuk seni budaya Aceh ini supaya tidak ini. Jadi alhamdulillah sekarang mungkin sudah ada beberapa prodi ya bidang seni budaya. Mudah-mudahan dapat diperkuat lagi dengan seni-seni dengan kearifan lokal Aceh. InsyaAllah. Di samping kalau kita bicara tentang seni Islam ini pun luas sekali ya. Kalau kita melihat bagaimana peradaban Islam di zaman dinasti Umayyah sampai ke Cordova, Andalusia ya, kan itu pusat tamadun ilmu di dunia saat itu di barat itu. Bahkan kita melihat yang menciptakan notasi musik itu, alat musik juga itu itu para ilmuwan-ilmuwan Islam ya. Kemudian bagaimana kita melihat perkembangan seni ketika sampai di Abbasiyah dulu di Baghdad. Itu sudah sampai pada puncaknya zaman itu ya. Di semua berbagai seni lakonan ya, acting ya, kemudian juga seni ukir ya, seni kaligrafi dan sebagainya. Dan kita hari ini melihat bagaimana seni kaligrafi ini unik sekali yang tidak ada pada orang lain ya. Cantik sekali ya, bahkan kofinya dan sebagainya, jenis-jenis khat itu ya. Dan juga bagian seni-seni yang luar biasa. Bahkan dalam konteks seni kaligrafi ini, Aceh juga pernah punya satu dayah dulu sampai sekarang, dayah Tanah Abe yang khusus itu mengajarkan seni kaligrafi, khat. Itu termasuk dayah tertua juga, Dayah tertua di Aceh ya, karena menyimpan banyak khazanah manuskrip lama, kitab lama. Jadi dulu kan belum ada fotokopi seperti hari ini ya. Jadi ingin menyalin Al-Quran itu disalin. Kemudian menjalin kitab-kitab juga disalin ya, dengan ornamennya, dengan bentuk-bentuk akad yang cantik itu. Jadi mereka juga di samping mengajar kitab, mengajar ilmu pengetahuan, juga belajar bagaimana menyalin kitab. Nah, jadi kan cantik sekali kaligrafi itu ya, luar biasa. Nah, juga itu khazanah seni Aceh yang luar biasa, yang hari ini mungkin mulai hilang. Seperti itu. Okey, baiklah. Sahabat DAO Podcast, channel yang tercinta. Alhamdulillah, sahabat sekalian, ini saya rasa kalau pembahasan panjang ya waktunya. Panjang sekali ya. Ini berpuluh-puluh SKS ya kalau seni budaya ini. Okey, dan saya ingin harapan ke depan, saya ingin ada satu konser atau akan banyak konser di Banda Aceh, tetapi konsernya itu berselawat
bergema berselawat. Boleh kan. Kemudian lagu-lagu Aceh ini kan nasihatnya penuh kan. Banyak sekali sebenarnya ya. Itu contoh misalnya ane lon sayang, ane boh hati, raya berbagah kajak sikula. Itu harapan seorang ayah keluarga pada anaknya. Anaknya pun menjawab, oh ayah lon, oh bunda lon, ne intat lon ni bak sikula, ne intat lon bak tempat supaya berjed rukun agama. Jadi luar biasa. Jadi seni kreasi Aceh ini diangkat kembali, warisan indatu kita itu. Kalau kita jadikan dalam konteks modern hari ini pun sudah banyak konten yang kreatif yang bisa kita angkat dalam konteks keacehan. Masya Allah. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah sering-sering hadir ke sini Ustaz, berbagi ilmu dan pengalaman dan beberapa banyak ilmu yang telah disampaikan. Ini sangat mahal. Sangat mahal sekali ya teman-teman sekalian. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast Channel yang tercinta. Terima kasih telah mendukung channel ini dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kemudian yang sudah subscribe, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Kalau bisa share sampai ke Go International. Dan apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Apakah itu tentang sejarah Aceh, sejarah apapun ya, silakan ditulis di kolom komentar. Okey, baiklah, terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan kami doakan Ustaz sehat selalu. Dan ini katanya mau balik ke Malaysia Ustaz? InsyaAllah ziarah sementara ke Malaysia. Kebetulan Ustaz juga menetap di sana Ustaz ya sekarang? Sebenarnya Bolak balik ya. Okey, kami doakan fi amanillah. Ma'assalamah ila liqa. InsyaAllah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.